wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sabdi atau Edwan Sabdiga. Kali ini dimakan-makan pas tentunya pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Kita hari ini keliling kota Tembilahan ya, seputar Tembilahan untuk mencari tajil ya. Nah, ini kita sudah mendekati Jalan Emboya. Orang ramai sekali di jalan ya, yang berjualan dengan yang belanja juga ramai, begitu juga yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Pada umumnya orang semuanya mencari untuk buka puasa ya. Kita juga sore ini mencari minuman dan makanan untuk berbuka puasa ya. Ini kita sekarang ini sudah hampir menuju Jalan Emboya ya. Ini aja sudah cukup padat orang yang keliling kota ya. Mungkin ada yang sampai jalan-jalan dan juga ada yang sambil belanja ya. Ini yang jualan, ada jualan minuman, ada jual makanan ya, cukup banyak ya. Nah ini sudah di Simpang Emboya, Simpang 3 Emboya, jadi cukup padat sebelumnya. Ya kita belum menemukan makanan dan minuman yang kita cari. Nah ini kita sudah memasuki di Jalan Emboya ya, jalan yang cukup padat, cukup ramai dan cukup banyak orang yang berjualan di sekitar sini ya. Ramai sekali teman-teman. Ini kita mau cari cendol ya, cari minuman cendol, yang kemudian makanannya yang mau kita cari adalah pecal ya. Kita jalannya bisa pelan-pelan saja karena orang ramai, kendaraan juga ramai, dan kita harus mencari mana tempat orang berjualan cendol atau mungkin makanan lainnya ya. Itu ada beberapa tempat di berjualan di sini, ramai sekali teman-teman ya. Cukup padat. Nah inilah potret dari kota Tembilahan. Kalau di suasana bulan suci Ramadan dan Tembilahan itu ramai sekali. Apalagi anak-anak pada libur ya, sekarang masih ada liburan, jadi belum pada pulang atau masuk sekolah. Teman-teman, kita sudah ketemu ya pecalnya nih ya, ini jual pecal. Nah, ada di Emboya. Sedang beli pecal ya, dan samping pecal juga ada mie goreng. Ya, ini suasana di Tembilahan Hulu ya. Kita mau cari kue dan di sini juga cukup padat kendaraan dan orang yang berjualan maupun orang yang lagi mudik ya, baik mobil maupun Honda ya. Ya kita hampir sampai ya tempat jualan kue. Pelan-pelan kita tekan. Nah ini ya, ramai teman-teman.
kota Tembilahan ya. Di mana-mana orang berjualan. Nah, mudah-mudahan yang kita cari ada di teman ya. Coba cari kue sarang semut. Oke, kita berhenti teman-teman ya. Kita cari kue di sini. Sudah pada habis kuenya ya. Ini ramai teman-teman. Ada minuman, ada kue juga teman-teman yang jualan di sini. Ini kue-kue banyak juga banyak. Ini sepanjang jalan ini ya teman-teman, ramai orang yang berjualan maupun orang berkunjung. Ini macam-macam kue ya. Cendol, tapi cendol yang kita cari belum ketemu. Sepertinya yang kita cari belum ketemu teman-teman ya. Kita mutar lagi. Ini suasana sepanjang jalan Telaga Biru. Ini suasana di Parit 11 ya, 9 Hulu. Oma mencari air kelapa ya. Itu Oma. Berapa air kelapanya. Ini juga banyak orang yang berjualan. Ini kendaraan yang hilir mudik juga cukup banyak. Saat ini kita berada di Parit 13 ya. Tapi ini suasana sudah mulai buka puasa ya. Jadi pedagang makanan sudah banyak, sudah habis. Kemudian orang yang pembeli pun sudah mulai berkurang ya, karena ini sudah menunjukkan jam 6.10 ya. Nah, jadi sudah tidak banyak lagi orang yang berada di jalan ya. Sudah pada pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Ini kita di Parit 13 ya, dekat rumah sakit ya. Oke. Teman-teman, kita sudah sampai di rumah ya. Kita sudah beli takjil ya teman-teman. Ini teman-teman, kita hari ini untuk berbuka puasa. Jatuh teman-teman ya. Pagi kita mau ngajar buka puasa, ini makanannya. Ya, kita sudah sampai rumah dan siap untuk buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menu buka puasa kita hari ini ya. Yang tadi kita razia, kita gerilya ya, mencari makan di seputaran kota Tembilahan. Nah, di sini ada durian, ada lemang, ya,
Kemudian ada ini khasnya Banjar ya, gangan bekaruh dengan sambal belacannya. Ini pecel dan ini tumis tahu. Dan ini ikan apa tadi, ikan baung laut ya, sambal lado ya teman-teman. Ini dia. Ini kita siap mencicipi makanan pada malam ini ya. Kita akan review yang makanan yang kita beli dan makanan yang dibuat Oma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi Edot 63. Dimakan pas tentunya, pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Kali ini di malam ke-10 ya, bulan suci Ramadan. Tadi kita jalan-jalan sama Oma menyusuri kota Tembilahan ini mencari takjil atau makanan yang bisa kita beli ya. Ternyata banyak juga ya, karena makanan yang ada di sini ada makanan yang kita beli dan ada makanan yang dibuat Oma sendiri. Nah, makanan yang kita beli ini salah satunya pecel ya, pecel ini teman-teman, pecel. Kemudian ini gulai gangan bekaruh ya, ini khasnya orang Banjar, dan ini sambal belacanya ya. Kemudian ini ikan baung laut. Nah, ikan baung laut ini teman-teman kan ada baung sungai dan baung laut. Nah, kalau baung laut ini dagingnya lebih agak tebal ya, agak tebal. Kemudian untuk rasanya enak juga ya, enak teman-teman. Awal-awalnya kita biasa mencobakan baung sungai, tapi kita coba digoreng begini ternyata enak karena dagingnya itu tebal teman-teman. Nanti kita coba ya, kita review makanan Oma apakah seperti yang sama dengan sebelumnya, walaupun keadaan berpuasa tapi rasa tetap dipertahankan oleh Oma. Dan ini, nah ini yang termasuk yang saya suka, tumis kecambah plus tahu ya teman-teman, kecambah plus tahu. Nah ini enak teman-teman, ini enak. Nanti kita coba teman-teman ya. Cuma ini yang mau kita coba yang mana satu. Nah, tentunya kita giliran. Nah, untuk makanan seringannya di sini ada lemang, ini teman, lemang, dan ada durian. Ya. Kita mau coba makanan beratnya dulu ya. Ya, kita akan berbuka puasa teman-teman ya. Itu sudah ada waktu, sudah sampai waktunya. Ya, bismillah. Kita makan teman-teman ya. Ini kita ambil pecel ya. Kita coba pecel. Kita pasang niat ya. Allahumma lakusumbu amika ya, kita boleh makan. Ternyata teman-teman, pecel yang kita beli tadi di Embo ya, enak. Nah, kuah dan rasanya terasa. Cuma satu hal aja, kurang pedas. Karena sekarang cabai mahal, kata Oma cabai mahal. Jadi wajar-wajar aja. Oke. Kita makan di bulan puasa ini tidak terlalu banyak teman-teman, karena kalau banyak nanti kita susah untuk sholat maghrib, sholat isya dan tarawihnya susah. Ini kita ambil ikan baung ya, ini besar teman-teman. Jadi ikan bawang ini irisnya tebal, dan ini Pak dicampur sama tahu. Dan kita ambil tumis cambah ya, yang tahunya. Untuk gangan bekaruh nanti kita coba lagi, karena banyak makanan ini cukup banyak jadinya di meja ini. Ini kita coba, kita makan pakai tangan aja teman-teman ya, karena kalau kita makan pakai tangan ini lebih enak, lebih abdol ya. Ini kita coba bawang lautnya. Jadi dagingnya bawang laut ini beda
dengan bawang sungai. Bawang sungai kan lebih halus ya. Kalau bawang laut ini agak lebih kasar dan postur dari bawangnya lebih besar, jauh lebih besar dari bawang laut, bawang sungai ya. Dan ini enak teman-teman. Jadi kalau kita makan dagingnya itu sangat terasa sekali. Dan ini tumis ditambah ya. Pas teman-teman. Dulunya untuk makan bawang laut ini kita agak ragu-ragu ya, takut mungkin cuma enak. Ternyata sudah dibuat goreng beladuk ini enak teman-teman. Pos kita pakai dagingnya itu cuma Ama belum mencoba ini dibuat asam pedas karena bawang sungai itu kan buat asam pedas. Baru kalau bawang laut ini baru dibuat sambal lado. Mungkin sesekali kita boleh lah kita coba ya. Gimana pula rasanya bawang laut ini kalau kita buat asam pedas ya. Jadi teman-teman kalau mau cari pecel, ini ada di Jalan Boya ya. Dan buat ketika kita tadi beli udah mau habis juga teman-teman. Dan ini baru kita ketemu di bulan puasa. Untuk hari-hari sebelum puasa kita tidak tahu di mana jualannya. Tapi nanti kita tanya ya. Nanti kita keliling-keliling lagi. Kalau tidak bulan puasa di mana dia jualan. Supaya tidak ada alternatif kalau kita untuk mencari sarapan pagi ya. Tidak makan mie melulu gitu. Tapi juga kita bisa cari atau bubur atau kita cari pecel seperti ini ya. Biasanya kita cari ketoprak. Berapa bawang apa? Bawang laut 60, bawang sungai. Jadi jauh beda, murah bawang laut ini ya, sekitar 1 kilo sekilo 60.000 ya. Bawang sungai 80, jadi masih sedikit. Dan ini minumannya teman-teman, ini air kelapa ditambah sirup oren dan rasanya segar teman-teman ya. Dan bawang laut ini rasanya dagingnya kenyal dan dagingnya seratnya agak kasar. Tinggal satu lagi yang kita coba teman-teman ya. Ini ikan bekaro, khasnya punya orang Banjar. Dan kita makannya harus dengan sambal belacan teman-teman. Ini wajib.
Cuman biasanya gangan bekaruh ini temannya adalah ikan pelompong atau ikan biawan ya, biawan. Ini kita coba. Biawan atau sepat ya, bisa juga. Dan ini ubinya teman-teman ya. Jadi kalau keladi. Maaf salah, ini keladi ya. Jadi keladi sama ubi itu beda. Dan ini sayurnya. Nah, sayurnya ini daun susupan kata orang. Susupan itu malu-malu. Kita coba ya. Apakah ubinya ini mamak atau tidak? Apa tuh mama? Mamak itu gimana ya? Rasanya tuh tidak apa ya? Orang banyak biasa mamak ya. Kalau bahasa Indonesia-nya apa mah? Oh, banjar. Iya, lupa pula saya tuh. Empuk. Empuk, ya. Dan empuk teman-teman. Dan ini memang khasnya orang Banjar ya, kan bekaruh ini. Enak juga teman-teman. Cuma dari makanan gang bekaruh yang pernah saya coba, ini ada rasanya yang agak lebih ya. Lebihnya tuh gimana? Rasanya tuh agak lebih muncul gitu ya. Melekit. Ya, melengit Selangit. nyenengit gitu Maya. Kita tahu apa sebabnya? Agak sedikit ya teman-teman, kita kesudahan mencoba merasakan makanan ini karena dengan bekaruh berkuah juga, sementara tumis tahu kecambah kuah juga, tambah dengan pecel. Jadi agak susah sedikit membeda-bedakan itu. Memang terasa beda, cuma kita merasakan menikmatinya suatu makanan itu agak susah. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita makan. Kita coba ronde kedua. Kita makan durian dengan lemang ya, gimana rasanya. Tapi dulu kita mau lap tangan kita dulu ya. Oke, kita lap tangan saja teman-teman ya, dengan itu. Kita harus coba teman-teman semua. Karena kalau kita tidak mencoba, kita untuk mengulangi berikutnya nanti susah. Kita ada kekenyangan, udah juga kita kecapean karena kita tarawih kan. Kita ambil satu potong dulu teman-teman ya, pulutnya. Nah ini lemang ya, biasanya biasa pulut biasa saja, tapi karena ada lemang ya tak apa-apa ya, cukup banyak. Nah kita coba dulu lemangnya, apakah lemangnya lemak atau bagaimana. Ternyata lemak ya, cukup lemak ya, kemudian lembut sekali gitu teman-teman. Nah tinggal saja mungkin kita coba memadukan lemang ini dengan durian.
Yang penting dulu kita rasa duriannya. Nah, kalau untuk durian, ada sebagian orang yang suka durian itu agak pahit, ada yang manis ya. Nah, kalau saya senangnya durian itu agak pahit. Ya, itu. Itu kan tergantung selera kita masing-masing. Ini kita coba duriannya ya. Ya benar. Ini duriannya agak pahit-pahit. Ini yang suka. Jadi kita padukan dengan lemang. Gimana rasanya? Sebenarnya dulu saya tak begitu suka juga, tapi karena Oma sudah biasa seperti itu, akhirnya jadi suka juga. Enak teman-teman. Duriannya manis. Dan ini durian bukan hari ini kita beli ya. Sudah berapa minggu yang lalu kita beli dan kita kupas, langsung kita masukkan ke kulkas. Dan ini awet teman-teman. Dan masuk kulkasnya kan di freezernya. Ini bisa bertahan berbulan-bulan teman. Enak teman. Kalau lemang ini sebetulnya, kalau dia memang sudah enak, ya kita bisa macam-macam. Nah, kebiasaan orang terbiasa ini kadang, terutama kami di keluarga, biasanya dicampur dengan serikaya atau dengan gula pasir, gula putih, ya, atau juga bisa dimakan dengan sate agam, ya, sate kacang, ya seperti itu. Apa? Rumah. Ada gitu. Tergantung kebiasaan teman-teman ya. Jadi kesemuanya itu saya suka. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Dimakan-makan pas. Nah tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita, terutama bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang di rumah, yang bisa kami kasihkan semacam apa ya, durian ini ternyata bisa kita simpan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Dan kita pun makannya, kalau kita beli sampai 5-6 butir durian, artinya kita tidak harus habis ya. Karena durian ini kalau kita makan, apalagi kalau sudah pecah, itu nanti rasanya sudah tidak enak lagi. Nah, lebih baiknya kita buka, kemudian kita masukkan dalam kemasan ya, atau kotak, dan kita masukkan di freezer. Nah, cuma yang penting kita harus menjaga, jangan sampai ketika kita membuka duriannya, kemudian ngambil duriannya menggunakan tangan. Jadi harus menggunakan sendok ya. Jadi tetap menjaga kebersihan dari durian ini sehingga menjadi awet. Oke teman-teman, demikian tip kita dari hari ini dan malam ini. Semoga bisa ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.